Salam bersih, jemaat GKI Klasi Solo. Maaf nih, disambi cuci muka. Ini kan di Solo udaranya lagi panas-panasnya, polusi udara di mana-mana. Jadi biar tetap fresh, tetap segar, maka sambil cuci muka, saudara ya. Ngomong-ngomong soal polusi, tidak hanya polusi udara, tetapi juga ada polusi suara, bahkan polusi yang saya sebut sebagai polusi kata. Berkata-kata yang menyakiti, berkata-kata yang melukai, berkata-kata yang buruk, yang menimbulkan sakit hati. Itu semua sudah tercatat dalam Alkitab bagaimana kita seharusnya sebagai manusia baru berhenti melakukan polusi kata. Saya bacakan untuk kita semua Efesus pasal yang keempat ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya lanjutkan ayatnya yang ke-32 pada Efesus pasal yang keempat. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dari bacaan ini kita diajak untuk menjadi manusia-manusia baru yang dalam kehidupannya sebagai orang percaya mengenakan manusia baru itu. Orang yang tidak dalam keseharian kehidupannya, dalam rutinitas kehidupannya, dalam sehari-hari karya kehidupannya mengenakan manusia lama yang disebutkan tadi, suka marah-marah dengan perkataan-perkataan kotor, dengan perkataan-perkataan yang menyinggung dan yang menyakiti hati sesamanya keluar dari mulut kita. Tetapi pakailah perkataan yang membangun. Apakah artinya nggak boleh marah? Oh, boleh. Marah itu adalah reaksi yang wajar dari dalam psikis kita dalam menyikapi segala sesuatu. Tetapi marahlah pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, kepada orang yang tepat, dalam porsi yang tepat. Artinya juga harus dapat mengendalikan diri, mengontrol emosi, mengolah pikiran kita, sehingga yang kemudian muncul adalah perkataan yang tidak tambah menyakiti, tetapi yang mendatangkan damai sejahtera, yang membangun kehidupan bersama. Dan di sini juga dikatakan dalam beberapa ayat yang lainnya, kalau kamu marah, kalau kamu bertikai, kalau kamu punya persoalan, segera selesaikan itu. Jangan tunggu sampai hari berganti kamu baru menyelesaikan persoalanmu, konflikmu, perselisihanmu dengan orang-orang yang kamu kasihi. Artinya, keinginan dan kerinduan kita, sebagaimana disaksikan sabda ini, untuk juga menghidupi hidup dalam saling mengampuni sesegera mungkin. Tidak mendendam, tidak menyimpan dendam, menyelesaikan persoalan dengan baik. Sehingga kemudian dikatakan kalau kita, saudara dan saya, dipanggil menjadi manusia baru, artinya harus memiliki karakter yang baru, sifat dan sikap hidup yang baru sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh nyawa Kristus. Manusia baru adalah mereka yang ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, ya, hadir dalam kasih mesra satu dengan yang lain, saling mengampuni. Ini menjadi bagian kita sebagai orang-orang percaya untuk hidup ramah satu kepada yang lain, hidup dalam kasih mesra. Apa sih tujuan hidup kita? Apa yang kita cari? Kok kita ini suka berantem dan lain sebagainya? Kan mestinya kita hidup dalam kasih sayang yang mesra. Hidup saling mengampuni itu kan jauh lebih menyenangkan untuk kita dan untuk semua orang. Mengampuni adalah pertama-tama perkara kita membereskan hati kita dengan Tuhan dan lalu dengan sesama. Menyehatkan mental kita. Mengampuni berguna juga untuk kesehatan mental kita pertama kali, dan untuk juga lalu memulihkan relasi dengan sesama. Dan sebagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini adalah seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita sudah diampuni, ditebus oleh nyawa Kristus.
maka sejatinya tidak ada yang begitu besar yang Allah tidak ampuni, sebagaimana tidak ada yang begitu kecil yang Allah sepelekan. So, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita meneladani Kristus. Tuhan begitu baik dan mengampuni kita, mengasihi kita, maka bagian kita, panggilan kita, hidup berproses, terus-menerus mengusahakan sebagai manusia-manusia baru, hidupnya penuh kasih mesra, saling mengampuni satu dengan yang lain, dan tentu saja dalam kehidupan kita ramah satu terhadap yang lain. Saya lanjutkan cuci mukanya, udah keburu kering supaya tambah fresh. Tuhan memberkati saudara dan saya untuk menjadi manusia-manusia baru yang penuh kasih mesra, saling mengampuni satu dengan yang lain, dan hidup dalam kasih Allah. Tuhan memberkati.